Saya Dodi Domba dari Peternak Saung Domba. Kita mulai lagi hari ini dengan kisah lain yang menarik mengenai bagaimana sih cara membuka sebuah usaha. Kisah-kisah inspiratif ini kita harapkan bagi teman-teman menjadi membuka paradigma baru bahwa membuat sebuah usaha itu bukan sebuah momok yang besar, sebuah momok yang berat, sehingga Anda harus berpikir puluhan tahun untuk menggerakkan kaki Anda masuk ke dalam dunia yang namanya dunia usaha. Nah, hari ini kita mendatangkan teman kita, namanya Ajis, teman dari Saung Domba, partner dari Saung Domba juga. Banyak hal yang kita lakukan bersama. Karena itu saya merasa cerita mengenai Bro Ajis ini menarik. Namanya siapa, Bro? Ajis? Ajis Cahya Perdana. Ajis Cahya Perdana, dari namanya kelihatan akan jadi calon CEO berikutnya yang besar ya. Gitu. Nah, saya. Nggak, jadi nanti Ajis ini, Bro kita ini dia punya usaha namanya Kurir Cetak, ya. Kurir Cetak ini berlokasi di Margonda ya, Bro ya. Di Margonda. Udah berapa tahun, Bro? Ini jalan 3. Jalan 3 tahun ya. Jalan 3 tahun apa aja yang diproduksi di situ? Kita key advertising di merchandise, seminar kit. Seminar kit ya. Contoh seperti pin, Pin ya. paperback, markup, akrilik, lain-lain lah. Oke. Bagi teman-teman juga udah tahu kan kalau misalnya ini kebetulan teman kita ini hampir sama dengan Saung Domba juga, bergerak di dunia online juga, sehingga mungkin teman-teman kalau bisa melihat web beliau di kurircetak.com. Nama usahanya Kurir Cetak. Jadi mungkin dengan nama kurir kita bisa menggambarkan bahwa nama ini adalah pengennya memudahkan orang. Kurir cetak, kita nggak perlu datang, pengennya seperti itu ya. Mungkin gitu ya, Bro ya. Jadi sekarang kita ngomong lebih, lu CEO-nya ya, pemimpinnya ya. Pendiri, pemimpin? Pendiri. Oh, pendirinya ya. Oke, itu adalah yang dilakukan oleh Ajis saat ini. Tapi kita mau lihat bagaimana sebenarnya Ajis memulai usaha ini supaya bisa membuka paradigma teman-teman mengenai buka usaha, Bro. Coba Bro, cerita dulu waktu mulai usaha tahun berapa ya? Tahun mungkin mulai benar-benar dagang tahun 2003. 2003. SMA kan. Lu kelas 1 ya? 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 SMA ya? Waktu itu gua jualan sepatu. Oh, jualan sepatu. Sepatu branded yang ya bisa dibilang harganya miring lah kalau dibandingin kita beli ke store-store resminya gitu kan. Walaupun gua nggak tahu sih itu hukumnya gimana. Nggak masalah, bro, ini Indonesia kan, artinya apapun asal kreatif gitu kan, bagian kreatif ya. Kita coba sharing aja. Ya waktu itu sih sebenarnya karena hobi. Gua senang aja tuh koleksi sepatu, mulai dari sepatu sneakers, sepatu olahraga, futsal, lain-lain lah. Kalau kita beli di toko resmian, waduh, dia ratusan ribu ya. Mau menabung sampai kapan juga, istilahnya anak SMA, dari mana duitnya ya kan? Ya, cari, akhirnya dapet lah kita vendor yang bisa ngasih harga miring. Gua beli di situ, akhirnya mulai temen nanya, oh lu beli di mana? Udah murah, belum pernah lihat lagi barangnya mana gitu kan. Model-model baru ya. Model baru. Oke, gue bilang, gue jualan nih, asal nyeplos aja kan. Iya. Boleh lu kalau kuliah gue. Ya udah, besok gue bikinin katalognya. Oke. Gue beli, bikin katalog. Gue akhirnya sih modal PDKT aja sama suppliernya kan. Jadi lu nggak punya modal ya awalnya? Oke, menarik, Bro. Jadi memulai usaha tanpa modal ya. Mungkin bagi teman-teman yang menarik nih, mulai usaha tanpa modal, Bro ya. Oke, cuap-cuap aja. Cuap tukang lobby. Oke. Lalu. Ada gitu. Gue coba yakinkan, gue udah beli sama lu nih. Ya udah, akhirnya ya udah lu ada orderan, pesan aja dulu sama gue. Lu bayar separuhnya kayak atau lu bayarin dulu. Kan nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya karena ya gue bayarin dulu aja lah, nggak apa-apa. Besok sampai beberapa kali orang mesen, akhirnya udah deh, mulai dia mau gue ambil dulu ya, bayar. Oke, iya. Gue modalnya cari di internet, gue bikin katalog sendiri, sepatu-sepatu. Gue tanya, ada nggak barang lu ini? Ada. Checklist ada. Oke. Udah, sebagian kelas. Kalau pesen kontak gue. Oke. Itu awalnya ya, lu mulai usaha ya. Berapa tahun, Bro, jalannya? Ya 1,5 tahunan lah. 1,5 tahunan ya, lumayan ya. Lumayan buat ini ya. Lumayan buat anak SMA jalan. Zaman dulu SMA jalan-jalan mana sih, Bro? Masih mall kan ya? Belum yang mahal kan? Oke, mall. Oh, mall. Oke. Jadi Kak itu lu sampai dengan 2005 ya, 2004 ya? 2003 awal sampai 2004. 2004 akhir ya. Itu berhenti akhirnya? Berhenti. Kenapa, Bro? Vendor gue ngilang. Oh, vendor ngilang ya? Oke. Hilang. Lu nggak nyari lagi ya vendornya? Enggak, karena istilahnya pas kebetulan mau UN kan. Oh, lu pas mau
UN, jadi udah stop aja lah. Mungkin juga emang tekniknya gue suruh belajar dulu lah. emang jalan dulu ya. Jadi abis itu lu memutuskan karena juga mungkin karena lu mikirin nggak pakai modal juga ya. Jualannya awalnya emang nggak direncanakan. Asal ya jualan by insting lah itu. Tapi emang keluarga lu ada model pedagang atau gimana sih? Kayak kan kita waktu zaman SMA dulu buru-buru mau jualan bro, kayaknya gengsinya agak tinggi kan? Nggak ada. Nggak ada. Keluarga bokap, nyokap? Bokap, banker, ibu orang. Oh bokap banker. Ibu rumah tangga, nyokap. Tangga. Oke. Sebenarnya kalau cerita dagang sih kakek sih. Oh kakek. Jualan di pasar istilahnya. Ya jualan biasa aja gitu. Tapi kan nggak dilihat juga, mungkin lu nggak kenal juga ya? Udah istilahnya ya pas kecil aja. Pas kecil aja kan? Orang tua juga rumahnya jauh, pas datang ya cuman nggak pernah ngomongin usaha juga kan? Nah, iya. Jadi at least ini mungkin gebrakan bagi keluarga lu juga ya untuk ini. Pada saat lu nyokap tahu kalau jualan-jualan lo tuh? SMA? Pas gue mulai jualan, nyokap udah nggak ada. Oh nyokap udah nggak ada? Oh gitu? Iya tinggal lu kawin. Makanya itu sebenarnya satu spirit juga sih. Pada saat itu kan nyokap nggak ada, bokap agak limbung kan, jadi udah ngaruh tuh ke keuangan keluarga juga ngaruh. Udah mulai terasa ya bahwa lu juga harus bergerak gitu ya. Makanya juga buat anak pertama, contoh gitu nih. Ya setidaknya bisa nunjukin ke orang tua lah kalau gue bisa mandiri. Oke. Itu. Adik lu 2? Oh 2 ya, jadi lu 3 berkeluarga ya? 3 bersama. Dan jadi keadaan waktu itu juga membuat lu untuk memulai ya? Setidaknya jadi spirit tambahan. Spirit tambahan ya, oke. Menarik bro, jadi kadang-kadang kita juga mikir usaha kan memang harus pakai modal besar. Ini salah satu contoh bahwa kadang-kadang pertemanan lah ya kalau gue bilangnya, pertemanan mau jalan cari informasi dan mungkin teman-teman lu percaya juga sama lu jadi sehingga mau beli gitu kan. Sampai sekarang istilahnya kalau istri gue suka ngejekin kalau nanti anaknya ditanya, ayahnya kerja di mana? Ya, ayahnya kerjanya ngapain? Ayah saya kerjanya ngobrol. Iya ngobrol ya. Karena emang itu jualan kita ya, ngobrol dari situ mulai datang usaha ya. Sering kalau lagi mau pergi dari rumah, mau ngapain hari ini? Mau ketemu orang, mau ngobrol. Iya. Emang gitu kan, gue juga kan. Kita mau jalan, mau ketemu orang aja kerjanya ya. Ya betul. Seru bro. Jadi kalau ditanya anak nanti kerjaan ayah ngobrol. Oh ngobrol. Oke. Jadi setelah lu masuk ke dunia sepatu 1,5 tahun dan lu masih lihat mulai lagi bisnis lain. Setelah masuk kuliah mulai. Jadi abis lulus itu kuliah lu tahun pertama mulai lagi? Iya, tahun mulai lagi. Waktu itu kita gua judul manajemen kan. Ya istilahnya pemasaran. Oh, cocok dong, pedagang-pedagang ya. Iya, ngelatih juga kan. Ngelatih, oke. Apa namanya? Mulai kan tuh muncul tanggungan buku-buku kan. Oke. Buku-buku kalau kita beli yang buku asli. Lagi-lagi main di wilayah abu-abu lagi nih. Oh iya. Abu-abu menarik bro. Iya. Udah kepikiran karena sering main di UI, main ke Depok, sering lihat fotokopian. Coba gue fotokopi ya. Izin ke dosen ternyata boleh, nggak apa-apa pakai buku. Oh lu bisnis fotokopi? Iya, main fotokopi. Punya toko di? Enggak. Cuma lagi-lagi. Fotokopi tapi nggak punya mesin. Oh, ini ada lagi ya. Fotokopi tapi tidak punya mesin. Tadi jualan sepatu tidak punya toko. Oke, ini jualan sepatu, jualan jasa fotokopi tapi tidak punya ini. Lu ngedeal sama ada tempat fotokopi yang lu dealin? Ini kalau di fotokopi cenderung nggak kayak sepatu sih. Istilahnya ya udah kita terima harga dari segitu dan ukuran di Depok waktu itu harganya lumayan murah dibanding yang luar ya karena ya bikin akhirnya orang tonton mulai nanya nitip dong ya udah sini akhirnya udah mulai itu kita bikin list buku-buku yang dibutuhin mahasiswa waktu itu di angkatan gua jadi terutama ya bikin list tempel di mading kalau butuh buku ini hubungi nomor ini ya udah itu lumayan bro ya lumayan lah itu sebulan bisa nembak berapa kopian lo? Sebulan ya 50-an lah 50-an ya? Lumayan loh bro apa? Maksud gue anak kuliahan 50 kan? Iya 50 kali 25.000 kan lumayan bro 20.000, 30.000 kan lumayan lah 600-700.000 lah berarti sebulan kan? Ya bisa lah iya lumayan mulai siklus transisi perubahan kehidupan tuh kalau dulu duit dipakai buat jalan-jalan sekarang pas kuliah temen-temen selesai kuliah jalan gue ke Depok. Oh, dari fotokopian. Iya. Oke. Jadi lo cari fotokopian dan itu jalan terus sampai lu sangat artinya berapa lama lu jalan gitu? Setahun doang. Setahun jalan. Tapi orang udah lama-lama kenal kalau fotokopi ke lu gitu. Ya setidaknya kalau Aziz itu kalau mau bisnis
coba tanya aja gitu. Oh, oke. Setidaknya mulai dari situ. Penasihat usaha. Oh, penasihat usaha bisa apa aja bisa ya? Oke, jadi lo berhenti 1 tahun ya? Artinya semester 2 ya? Mulai aktif di organisasi. Oh, lo waktu mulai tersita. Udah. Oke, dan lu berhenti lagi. Sempat vakum bisnis itu. Tapi sebenarnya kalau gue lihat dari yang 1 ke 2 ini kan kata orang sebenarnya kalau kita bisa bilang bahwa ini ada fase gagalnya gitu ya, fase berhenti gitu lah. Tapi kalau gue lihat sebenarnya itu nggak terlalu berat ya bagi lu karena ini juga cuman iseng-iseng berhadiah dan istilahnya ngelihat peluang, coba gitu. Peluang nggak terlalu banyak mikir ya, dan nggak terlalu serius gitu. Nggak terlalu serius ya. Dan lu berhenti, lalu lu mulai lagi ke itu sempat vakum setahun. Tingkat 2 vakum, tingkat 3 tuh mulai lagi, udah mulai mikir, wah setahun lagi gue lulus nih. Oke. Setahun lagi idealnya lulus. Oh ideal. Oke, tapi benar kan? Oh nggak molor. Oh, itu karena usaha atau karena udah? Molor karena istilahnya keputusan pribadi, bukan karena masalah akademis. Oh iya. Keputusan lo untuk cuti. Oh, oke cuti. Mulai coba cari-cari peluang nih. Kalau gue gini-gini aja, apalagi jurusan gue di perbankan waktu itu, manajemen tapi fokusnya ke perbankan. Ujung-ujungnya gue jadi bankir lagi nih nanti. Emang sih dulu itu cita-cita. Oh iya. Tapi biasa lah anak kecil ngeliat bokapnya. Oh iya betul. Cuman ngeliat sempet magang waktu itu. Gue sempet magang di salah satu bank syariah. Magang ngerasain itu berangkat pagi. Di jalan udah kucel banget tuh, nyampe kantor udah capek, udah ngantuk, sempet tidur sih biasanya. Mendingan gue berangkat pagi sekalian, pulang kantor. Harusnya kalau besok mau seger lagi langsung pulang. Cuman waktu itu masih suka ketemu juga sama teman-teman, ada organisasi juga di luar. Ya kayak gitu, selama sekian minggu itu gue ngerasa itu banyak banget walaupun istilahnya gue cuma magang, cuman itu mempengaruhi pola pikir lo lah ya? Pola pikir, mempengaruhi akhirnya gue bisa mengambil keputusan besar itu. Nah dari situ gue mulai merapat lagi sama beberapa orang yang sevisi gitu. Yuk kita cari project gitu. Setidaknya kita bisa ngumpulin modal. Nah dari sini udah mulai agak serius ini. Waktu melihat kita tahun 2007 apa 2008 ya, 2008 kan mau menjelang pemilu. Akhirnya ngeliat potensi, kita ada beberapa channel di partai. Akhirnya kita ambil salah satu partai, kita fokus di situ. Kita coba masukkan proposal. 2008 kalau nggak salah. Pemilu 2008 ya? Pemilunya 2009. Oh, pemilu 2009 ya. Iya 2009. Tapi kan dia mulai persiapan ya. Kita cari vendor. Tanah Abang lah, Senen, ternyata broker semua tuh. Oh iya, ya udah. Sama nih levelnya. Broker ke broker ya. Tambah panjang lagi rantainya kan. Akhirnya, alhamdulillah sih nemu beberapa yang akhirnya karena kita nggak berani pakai satu vendor doang, kita ambil beberapa, kita ambil harga tengahnya, kita ajukan masuk ternyata. Alhamdulillah, tapi kita saatnya minta DP. Sebenarnya nggak modal lagi itu di situ. Wah, itu nggak modal lagi? Padahal itu kan uang gede, maksud gue sih. Bikin baju kan kalau partai hampir 1.500, 10.000 ya? 500.000 pieces waktu itu totalnya. Gila, dan berani ya? Nah itu gue juga bingung kok. Gila loh, 500.000 kalau kita bayangin aja harga satu baju 10.000 lah mama. 500.000 baju, 500.000 bendera. 500.000 baju, 500.000 bendera ya? Berarti gua rasa eman mainannya ya? Eman dong? Oh itu keren banget tuh, rekeningnya sekitar gila ya? Dulu sendiri? Bareng teman. Oh bareng teman? Berempat? Karena ya itu teman kuliah semua? Satu kampus? Nggak ada yang satu kampus. Oh nggak ada satu kampus? Kebetulan ketemunya di organisasi? Kayak ya organisasi pengajian lah. Oh oke. Mulai insaf kan? Oh begitu. Makanya kemarin alim semua ya. Lo Pak Uzat ya? Iya. Nah di situ singkat kata kita jalan memang di perjalanan itu banyak ininya ya. Kita itu total 3 bulan lah kerjaan itu. Mulai jam tidur kebalik. Orang kan kalau ngirim barang mendingan tengah malam sekali kan, nunggu sampai pagi daripada nanti ada razia lah. Tidur kebalik, terus vendor kita yang tidak
komit sama perjanjian kita, ada yang ngurangin takaran kain. Bayangin aja 500.000 bendera kalau lu potong 3 cm juga jadi berapa meter. Betul. Gitu. Lalu kalian kontrol semua itu? Nggak ke handle semua sih sebenarnya, cuman kita ya sebisa mungkin untuk tetap komit terhadap ini ya. Iya, kita komit ke klien kita. Iya. Klien kita kasih yang ini, akhirnya ya istilahnya tanda kutip kerugiannya kita tanggung aja. Oh, oke. Walaupun masih ada lebihnya. Iya. Ya tapi maksudnya hebat lah, artinya kalian main di awal dengan angka miliaran ya bro ya. Iya. Dan itu nggak ngaruh ya, artinya nggak susah tidur juga ya pada saat itu. Artinya susah tidur ngadepin kira-kira nih ada masalah nggak gitu loh bro? Oh iya. Susah tidur juga ya? Iya ya, masih kuliah-kuliah gila. Kalau ada masalah 1 miliar dari mana duitnya kan? Cuman waktu itu si Fauzan tuh, teman tuh, kita akhirnya saling menguatkan kan. Dia bilang, bro, bayangin di saat mahasiswa yang lain lagi liburan, ini liburan kita nih, cari duit kita liburan ya. Betul. Kayak gitu ya. Dan kalian jalanin ya? Jalanin dan alhamdulillah. Dan itu awal yang bagus buat modal sebenarnya jadinya ya? Iya, awal yang bagus. Oke. Jadi setelah kalian, ini berapa orang? 4 orang ya? 4 orang, lo, Fauzan, ada Mas Yudi, sama Nazrul. Dan setelah itu itu komit bahwa uang itu akan diputarkan atau langsung dinikmati? Sempat rapat dulu kan, ada hasil lah sekian, lumayan bisa tersenyum. Iya. Pasti lah, miliaran doang kaya kan artinya. Miliaran tuh perputaran ya. Iya, tapi gimana maksud gue ya at least gitu lah kan. Akhirnya kita komit, ya kita bikin usaha bareng. Oh gitu, dari hasil untung. Hasil untung. Dan tidak ada yang dibagikan, ada juga. Ada yang dibagikan, tapi ada yang dibagikan di usaha. Oke. Nah dari situ kita akhirnya karena waktu itu domisili kita ketemunya di Depok, ya balik lagi gitu. Akhirnya jadi punya mesin fotokopi beneran gua. Oh. Iya, tapi akhirnya bisa fotokopi lagi jadi ya. Fotokopi dulu. Karena udah punya pengalaman ya, mikir oke gua udah pernah punya pengalaman dan gua masuk situ ya. Kita awal-awal main fotokopi sama ATK. Oke. Kita sewa kios. Lebih tepat kalau dibilang kios gede, lumayan gede ya. Tokoan. Kita isi ya fotokopi sama kita udah sama print. Udah konsepnya itu aja lah. Sambil jalan. Nah, ya di situ mulai itu ketemu benturan-benturan. Bisnis yang sebenarnya baru mulai nih di sini. Kalau yang tadi kan istilahnya kita project. Broker project lah ya. Di sini kita mulai manajemen itu mulai belajar di situ. Ya, mulai kelas mulai terjadi. Kelas ide nggak sama. Terus keuangan, pencatatan, ya namanya biasa penyakit anak muda. Yang penting egonya tinggi ya. Jujur lah egonya juga tinggi pada masih ya. Di satu sisi sih bagus ya, karena kita berani usaha jalan dulu kan. Betul. Cuman di tahap itu kita mulai menyadari bahwa usaha nggak cuma butuh hanya ngedobrak doang, tapi kita butuh perencanaan yang lebih baik. Nah situ itu udah lumayan lama itu sih ininya 2 tahun lah. Kalian jalan 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun jalan, artinya kalian bisa memutuskan 2 tahun jalan, ini jalan terus sampai sekarang? Ya sempet off juga kalau pribadi waktu itu. Aku mau coba bisnis lain gitu. Si Fauzan udah cabut duluan kan. Gue tertarik juga tuh sama berguru sama Fauzan kan. Bikin lele ya. Oh bikin lele juga, iya. Bikin lele kan. Ada orang yang mau dipakai lahannya. Tapi berarti tunggu dulu, kita yang ngomong usaha tadi akhirnya sepakat untuk tidak setuju gitu. Sepakat untuk tidak sepakat melanjutkan usaha ini gitu ya. Sepakat berpisah bersama. Berpisah sementara. Istilahnya mencari jati dulu. Waktu itu juga kebetulan gua kuliahnya akhirnya belum rampung. Ya gue dengan ya udah istilahnya tuntutan dari keluarga kan. Iya lah pasti. Anak pertama lah. Setidaknya nah itu ujiannya orang usaha di situ. Keluarga mempertanyakan ini sejauh mana nanti mau jadikan pegangan hidup. Terus selalu lah semua orang tua pasti menanyakan satu hal, usaha tidak bisa menjadi pegangan hidup ya bro. Itu mungkin paradigma di Indonesia. Karena kebanyakan di Indonesia kan pegawai. Buat lu memutuskan bahwa lu memilih hidup, lu pernah kerja? Sempat. Jadi setelah mau tadi mau lulus kita lanjut dulu berarti ya. Lu kan tadi mau mulai usaha lagi kan? Nah, lu lele ya, bisa lele ya? Gua kerja dulu tuh. Oh, lu kerja dulu. Jadi abis pecat tadi lu kerja dulu. Gua kerja dulu. Kerja di sektor keuangan. Gua coba
kerja, diterima, tapi emang dasar jiwanya nggak di situ. Jiwanya nggak jawab ini ya. Karena ya niatnya ada saya. Istilahnya waktu itu nyenengin orang tua juga. Oh iya, artinya bukti lah bahwa lulus gue diterima gitu ya. Ya. Akhirnya ya coba beranikan diri lagi. Gue Fauzan udah jalan. Gue bikin lah. Kayaknya bagus juga nih, si Fauzan juga selalu motivasi lu nanti bikin pengembangannya juga gitu. Hulu ke hilir. Udah. Tapi emang sepertinya kurang cocok di situ. Kalau kata iklan di TV sih, gue nggak cocok di air. Oh iya, udah cocok di api. Jadi main api, air bola api gitu ya. Oke, lalu jadi, tapi lu sempat ikut belajar lele. Coba buka peternakannya ya? Baru mau buka, udah bikin kolam, cuman nggak isi-isi. Oh gitu, ya, jadi belum jalan dong berarti ya? Belum jalan tapi sudah memutuskan untuk tidak kayaknya di situ ya? Tadi pertanyaan ini ya, di titik mana menentukan gitu ya? Ya di tengah selama proses itu sih banyak banyak proses berpikir. Istilahnya kalau pilihannya kita kerucutkan, lo mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha gitu. Ya ini akhirnya balik ke pilihan pribadi. Cuman gue berpikir pada saat itu, gue nggak mau mengagung-agungkan bahwa pengusaha yang paling benar. Toh juga kalau semua jadi pengusaha, siapa karyawan kita gitu. Betul. Setuju. Karyawan kita. Betul. Tapi gue mengambil keputusan ini karena gue pengen mengarrange hidup gue dengan cara gue sendiri. Gue pengen mengatur jalan hidup gue dengan rencana-rencana gue sendiri. Gue pikir nggak ada kata lain selain harus usaha bisnis gitu. Nah dari situ udah mulai yakin tuh. Itu umur berapa lo menekatkan bahwa lo akan berbisnis? Jalan padahal kan terlalu banyak. Kalau gue bilang kutip, kita pada saat memulai usaha itu terlalu banyak pertanyaan. Baik dari diri kita, baik dari teman-teman, dari keluarga, baik dari masa depan juga mungkin nanya sama kita kan. Kira-kira bisa dipegang nanti gimana itu lo? Usia 23 gitu. 23 itu lo udah mulai ya memutuskan untuk usaha. Dan pada saat itu orang tua nanya lo? Iya, cuman emang mungkin gue tipikalnya sama orang tua terbuka kali ya, jadi kita bisa discuss gitu bahwa kenapa sih Pak saya ngambil pilihan ini, bahwa saya nanti pengen gini ya, kita harus mimpi kita tuh jangan cuma disimpan buat diri kita. Oke, seru nih mimpi ya. Jadi lu udah mulai jadi pemimpin nih. Iya. Dari kapan lu mulai memimpi? Ini menarik nih, karena emang kalau kita selalu ngomong sama pengusaha pasti omongannya nggak jauh dari kata-kata mimpi gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini juga bagi teman-teman. Kalau teman-teman mau usaha, saya mungkin ketemu sama beberapa teman yang mulai usaha, pasti ujung-ujungnya awalnya mereka punya mimpi, gitu loh. Gratis mimpi itu. Gratis tapi takut ya. Ada gratis tapi nah. Mimpi lo apa? Jadi maksudnya mungkin lo bisa sharing gitu kan, mimpi lo waktu itu apa gitu. Ya kalau gue sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya. Gue cuma pengen bisa jadi orang yang punya kebebasan waktu. Setidaknya gue bisa memberikan waktu gue yang lebih buat keluarga. Bisa kontribusi buat orang lain. Istilahnya gue jadi bekal gue kalau nanti gue mati. Istilahnya nanti malaikat nanya, lu udah bikin apa? Ini loh, saya udah ini. Walaupun mungkin kalau dijabarin rencana banyak kali ya. Gitu. Oke. Jadi kembali pada mimpi, akhirnya lu memutuskan untuk mulai berbisnis ya, tidak bekerja ya. Dan berarti setelah memutuskan itu, lu udah sempat dulu kerja ya, 6 bulan ya? 6 bulan kerja di salah satu sektor keuangan, lu akhirnya berhenti. Resign, dan lu coba bisnis lele yang mungkin tidak sampai masuk ikannya ya, cuma bikin kolamnya. Berapa bulan tuh bro? Berapa ya? Ada 2 bulan, sebulan? Ada 2 bulan ya, belajar gitu ya, dan tapi tidak jalan ya. Tapi sebenarnya gurunya termasuk guru yang hebat ya. Fauzan kan rajanya lele kan, gitu lah. Teman sekalian jadi rajanya lele, dan 2 bulan setelah itu lu berhenti. Artinya berhenti dari situ? Ya sempat cuman jadi pengamat doang juga sempat tuh. Oh gitu? Istilahnya nganggur lah, cuman ya, bingung mau ngapain? Saya mau bisnis apa ini cocoknya. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak akhirnya gue masih punya hak nih di bisnis gue yang lama. Gue masih punya saham nih. Gue samperin lagi. Ternyata di situ teman-teman gue juga lagi agak gonjang-ganjing posisinya. Bisnisnya mau jalan apa enggak? Yaudah, gue akhirnya masuk. Gue yakinkan, gue bantu lagi ya. Gue bisa gerakin lagi. Ya dari situ sampai yang mulainya kita dari fotokopi, kita arrange
baru bisnisnya. Karena fotokopi kita dengan pertimbangan tertentu tadi, kita coba main cetakan dulu, main percetakan. Karena percetakan istilahnya semuanya butuh gitu, banyak banget yang butuh. Gimana mesinnya? Nggak usah pakai punya sendiri gitu. Kalau mau nungguin punya mesin, kapan mulainya? Kapan mulai? Miliaran harganya kan? Miliaran. Betul. Mesinnya 2 miliar tuh ya, ini kan gedenya segini doang Pak. Iya betul. Nggak gede-gede yang print ya bro ya? Iya. Lalu akhirnya lu tanpa mesin, artinya pakai unit. tapi ada kios dong? Ada kios ya, kios ada. Modal lu apa? Jadi kalau orang datang mau lihat, mereka ngeliat mesinnya apa? Gue selalu bilang bahwa ini kantor kami, jadi workshop kita ada di tempat lain. Oke. Gue tampilin aja produk, sampel-sampel seperti itu. Itu di Margonda ya? Margonda. Padahal Margonda sewanya tinggi juga ya waktu itu ya? Iya, tinggi. Sebulan lu berapa setahun? Waktu itu setahun di tempat itu kita 50 juta bro? Berani ya bro ya? Berani. Ya luar biasa. Tapi akhirnya kalian jalan kembali lagi dengan Fauzan? Bukan, Fauzan tetap di Fauzan tetap di lain, jadi bertiga sama yang berdua. Udah berdua sama yang Mas Yudi suaminya Ai ya? Oke. Dan sampai sekarang. Percetakan itu berganti nama. Dulu apa namanya? Dulu namanya Ahad. Ahad. Ahad karena bukannya ada minggu doang. Bukan Ahad. Dulu tuh kepanjangan sebenarnya. Panjangan. Aziz, hanya Hyudi, Aang, D-nya Zul. Gue pikir karena bukan ini gue berada sama teman-teman ya. Jadi, and then lu berdua milih akhirnya jadi bisnis sekarang ya. Kurir cetak ya. And then udah jalan 3 tahun ya bro? Iya, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ya, oke. Dan lu lihat prospek kedepannya? Bagus ya. Karena ini bisnis yang istilahnya nggak menunggu tren. Pasti kebutuhannya ada terus gitu ya, mau pemilu, mau acara dimanapun, mau IO, mau kawinan, apapun pasti butuh yang namanya cetakan, baik merchandise-nya ya. Dari situ kita udah mulai perluasan, kita bikin merchandise, ya udah mulai itu beli alat-alat sendiri. Karena kalau merchandise kita lempar lagi juga marginnya terlalu kecil. Kalau gue bilang jadi gini, kenapa teman-teman harus beli sama lu, kurir cetak? Kurir cetak? Iya. Servis. Nggak perlu jauh-jauh, cukup kontak BBM, telepon, nanti kita pandu seperti apa pesanannya, kita bikinkan job order, cukup bisa nanti pas ambil udah jadi atau kalau perlu kita antar. Oke, jadi memang pelayanan yang lebih artinya kekuatannya adalah di pelayanan dan mungkin harga lah ya. Harga bersaing lah. Pasti bersaing ya, artinya di kurir cetak ini bagi teman-teman kalau misalnya punya keterbatasan waktu atau misalnya mungkin desain bisa juga bantu ya, artinya bisa bantu desain juga ya. Artinya kalau misalnya gue nggak ada ide nih, tolong konsepnya kayak gini gitu ya. Ya justru biasanya kebanyakan orang kayak gitu. Mas, saya mau bikin paper bag gitu, atau mau bikin plakat. Oke mbak, kirim aja desainnya. Belum ada desainnya. Betul ya. Jadi lu yang bantu. Kita bantu. Maunya bikin plakat buat apa, nikahan atau apa? Oke, yang dalam waktu dekat ini lagi geber di kurir cetak, ada inovasi baru atau ada produk baru yang lagi lo ini? Gue sekarang lagi geber khususnya di online-nya ya. Di online-nya ya, artinya pengen lebih menusantara. Menusantara ya? Iya lah bro, karena emang market lu luas ya harusnya. Kita juga pikirkan sistem seperti apa yang bisa menjangkau daerah-daerah yang agak jauh dari Jakarta dan sekitarnya. Amin, mudah-mudahan jalan terus ya bro ya. Oke, jadi kalau misalnya gue lihat ya perjalanan hidup lo dari 2003 sampai 2014 sampai 10 tahun ya bro ya. Jadi kalau gue bilang gimana sih sebenarnya Pak menurut lo bahwa apa benar memang kalau kita kan sudah lihat di TV bahwa membuat usaha itu langsung untung gitu ya. Artinya ini mungkin merubah paradigma teman-teman supaya jangan cepat patah semangat bahwa kalau mereka udah jalan ini gitu loh. Mungkin pendapat lo? Ya kalau menurut gue sih nggak semua kasus bisa dipukul rata sama. Karena mungkin ada beberapa orang yang dia mungkin hanya sekali, 2 kali coba terus sukses. Cuman kita harus melihat lebih jauh. Jangan dia nggak cuma itu doang usahanya. Jadi gue sering sama temen diskusi tuh efek 1000 jam. Oke, efek 1000 jam gimana tuh bro? Ya pernah ke tukang material. Ya. Yang kebanyakan kan dari saudara-saudara kita yang Chinese ya. Iya. Ada beberapa kali gue kalau kesana ke tempat material, ketemu sama anaknya. Masih umur 8 tahun sampai 10 tahun lah.
ada yang beli, mas beli apa mas? Beli paku, ada lagi, mas selang, ada lagi, triplek, mas manggil, Anto, ini bapaknya pesen nih, ambilin. Bayangin, anak umur 8-10 tahun bisa kayak gitu. Gue gak ngebayangin gue dulu umur segitu kayak gitu. Ya dia punya kelebihan di keluarganya, budayanya seperti itu. Cuman jangan putus asa buat teman-teman yang tidak punya basic seperti itu, karena gue sendiri juga nggak ada basic seperti itu. Cuman yang paling penting adalah yakin bahwa semua orang bisa. Betul. Semua orang bisa. Dan yang penting juga, kalau yang buat cowok-cowok sih gue bilang ini jalan hidup pendekar. Oh, jalan hidup pendekar bro? Oke ya, karena memang dunianya usaha menerobos. Nggak jelas di depan ada apa gitu ya. Bener-bener. Kalau film Wiro Sableng kan filmnya jalan aja menyusul. Iya, kalau musuh banyak. Kalau ini enggak ya? Kayaknya buram aja depannya, perlu kita sendiri yang menerabas ya. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut lu sendiri lah, artinya, lu waktu sebelum lu udah married ya? Udah anak satu ya? Oke. Pada saat ini kan mungkin juga menjadi kendala ya, pada saat kepercayaan diri lu. Mungkin gue pada saat memulai berkeluarga di usaha, dengan usaha kan tidak ada pasti. Apa pikiran lu yang membuat lu yakin bahwa lu bisa membiayain anak istri lu? Gue sih cuman percaya janjinya Allah ya, bahwa barang siapa yang bersyukur, nikmatnya ditambah, dan yang kita misalnya kita jangan melihat pada hasil akhir, tapi berjuang pada prosesnya. Emang tantangannya orang usaha seperti ini. Betul. Kita beda lah kalau istilahnya lu lamar kerja atau lu jadi karyawan gitu, ya lu udah bisa bayangin gaji lu udah sekian. Cuman gue sebagai penyemangat, gue selalu yakin bahwa kalau orang bisnis itu rumusnya nggak kuadrat, rumusnya nggak linear. Kalau orang karyawan kan linear ya. Linear, naik kelas gini ya. Kalau kita bisa pangkat 2, pangkat 4, pangkat 10, atau mungkin tiba-tiba pangkat minus. Itu yang bahaya, pangkat minus. Jadi pada saat naik mungkin udah harus disiapin juga bahwa suatu saat akan terjadi pangkat minus ya. Justru di situ seninya. Jadi kita emang di satu sisi kita punya keleluasaan mengatur kita, tapi di satu sisi kita jangan sampai termakan terlena lah itu tepatnya dengan pada saat kita tinggi kita jalan-jalan. Tetap manajemen harus kita jalankan terus ya. Oke, bro, satu hal mungkin yang gue pengen tahu dari lu, ada nggak masa kalau gue bilang the lowest level of low gitu loh, dimana lu merasa bahwa pada saat memilih bisnis lu merasa kayaknya gue salah milih bisnis, kenapa gue nggak kerja aja gitu ya? Ada nggak masa itu? Dan yang pertama, ada nggak masa itu dulu di lo? Ada. Pada saat gue mulai balik ke ngurusin dunia di masuk ke percetakan itu lagi, sempat terpikir bahwa kenapa gue berbisnis? Lebih tepatnya kalau gue sih selalu yakin ya, mungkin lebih tertekannya itu pada saat itu udah membuka wacana buat nikah ke orang tua, walaupun calonnya juga belum ada. Tidaknya gue buka wacana, terus dari keluarga kan, kamu udah mau nikah, gimana nih bisnisnya? Terus nanti kalau udah nikah, istrinya mau dikasih makan apa? Iya, di situ tuh tekanannya tuh, tapi di satu sisi juga jadi dorongan lagi sih. Bahwa gue harus bisa. Tapi ada kepikir artinya dari keadaan itu bahwa ada penyesalan untuk tidak bekerja, atau harus gue bisa bekerja jadinya gitu loh? Enggak sih. Enggak ya, karena memang sudah momen tekadnya ya untuk kita ya. Oke, pada saat menikah ada satu lagi tantangan ya. Lalu gimana cara lu menjelaskan sama calon pasangan lu bahwa lu ada di dunia usaha? Sebelum nikah, bikin deal-dealan dulu. Oh, deal-dealan dulu ya, hitam di atas putih ya? Kalau bilang gentleman agreement aja. Oh, gentleman agreement. Oke. Kalau mau gue nikahin, posisi gue kayak gini. Gue kasih bayangan, kasih pahitnya. Kasih pahitnya. Bisa jadi nanti pada saat berkeluarga, namanya orang bisnis, bisa di atas, bisa langsung terjun ke bawah. Kalau Anda siap, ayo kita mengarungi samudera ini. Romantis ya bro, bisa jadi film lagi berikutnya di atas becak ngomong ya. Oke. Jadi dan lu sekarang sudah melewati banyak hal ya. Dan satu lagi, penting memilih pasangan hidup yang tepat. Oke, bagi pengusaha. Iya. Oke, memilih pasangan hidup yang tepat bagi pengusaha yang bisa support. Yang bisa support, karena setelah lu rasakan bahwa itu menjadi faktor yang sangat penting. Istri gua, menurut gua itu jadi
apa sih sumber recharge energi gue pada saat gue lagi ya capek galau, lagi down, dia yang push lagi dengan caranya dia sendiri. Berarti harus belajar ya ke bagi yang mau nyari pasangan untuk gimana cara mencari pasangan yang tepat untuk seorang pengusaha ya bro ya. Oke bro, mungkin ini sebagai penutup, thank you banget. Gue butuh lo untuk memberikan gambaran lah ya, kalau gue lihat tadi dari yang pertama membuat mental ya, yang kedua adalah menghadapi kegagalan untuk memulai usaha lagi. Bagi teman-teman mungkin bisa bisa menjadi recharge mereka bahwa ini kalau dibilang oleh Arifin Panipuro bisnis tidak mudah. Bukan susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu loh. Gampang cuma ada tanda coret susah gitu, gampang-gampang susah. Ada juga tuh bukunya juga. Bisnis itu dalam tanda kutip tidak mudah. Oh iya. Oh ya itu ya dia. Bisnis tidak mudah. Oke. Jadi ini lo bagi teman-teman lah ya, bagi yang mau mulai usaha, kan lo sudah 10 tahun, even sudah 10 tahun pun lo tidak merasa bahwa gue gagal, tapi gue lagi naik terus, emang butuh waktu yang lama gitu loh untuk berbisnis. Kita bisa lihat yang lain-lain, mungkin lu bisa ya kayak gue mungkin juga udah usaha hampir 10-12 tahun gitu kan. Mungkin lu bisa ngasih teman-teman perspektif. Oke, buat teman-teman yang paling penting adalah kita harus yakin bahwa rezeki tidak akan tertukar dengan apapun itu caranya, selama caranya baik. Maju aja, terus jangan lupa rencanakan dengan baik, karena yang terencana itu saya yakin akan lebih maksimal hasilnya. Yang contoh-contoh yang dulu tidak terencana, contoh dari saya atau teman-teman lain, yaitu ambil hikmahnya, jangan diulangi lagi. Teman-teman yang mau mulai langsung rencanakan dengan baik. Terus kemudian saya juga punya satu keyakinan, kadang kita suka bingung, gue nggak ngerti bisnis ini gitu, gue nggak ngerti dunia ini. Tapi saya berpegang pada sebuah hadis yang menyebutkan terjemahan bebasnya itu intinya kerjakanlah apa yang kau tahu, maka selanjutnya Allah yang akan memberitahumu, Allah yang akan mengajarimu. Jadi ya seperti tadi, gue kagak punya basic sama sekali di bidang cetakan, nggak punya basic sama sekali di bidang merchandise. Basic gue anak ekonomi gitu. Cuman ya gue lihat peluang, gue coba kerjain, cari tahu, tiba-tiba tahu aja, dapat link sana, dapat link sana. Selalu yakin dan selalu berprasangka baik sama. Dan yang pasti satu, melangkah pastinya. Harus jangan ragu-ragu ya. Langkah besar dimulai dari satu langkah kecil. Betul. Langkah besar dimulai dari satu langkah kecil. Oke, thank you banget bro. Gua akan tutup ini ya. Thank you banget sama Ajis dan kurircetak.com-nya, mudah-mudahan semakin maju. Amin. Intinya dari pengalaman teman kita ini kita bisa mengambil beberapa closing lah ya, bahwa memang pertama, berbisnis tidak selalu harus dengan modal besar. Tanpa modal pun beberapa usaha sudah dilakukan oleh Ajis. Yang kedua adalah bahwa memang butuh, kalau gue bilang, determinasi. Artinya mungkin 10 tahun sampai dengan 12 tahun ke depan Anda jangan mungkin cuma berpikir bahwa mulai usaha cuma 2 tahun. Kalau mungkin itu terjadi, alhamdulillah, karena rezeki setiap orang berbeda ya bro ya, gitu loh. Dan yang ketiga, pada saat kita lihat bahwa mungkin orang-orang sukses sudah melalui beberapa kegagalan. Najib mungkin sudah 3 atau 4, mungkin ini adalah kurircetak.com ini yang menjadi pegangannya dan menjadikan dia seorang besar nantinya. Amin, itulah ada harapan kita. Dan yang pasti masalah dia pun memilih usaha ataupun tidak kembali kepada kita semua. Harus bermimpi, jangan takut bermimpi kalau kata Ajis tadi, dan jangan takut ini takut itu, karena yakin apa yang sudah Allah janjikan, Nabi janjikan tadi ya, bahwa setelah kita mencoba pasti akan dikasihkan Allah jalannya untuk mentahu lebih banyak. Itu yang pasti bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan berguna. Satu lagi mas, mungkin kalau ngalamin kegagalan, salah satu tipsnya selalu berprasangka baik dengan Allah, bahwa Allah sedang menyekolahkan kita. Betul. Mau naik kelas. Betul. Jadi ini namanya anak sekolah, kalau ujian mulai kelas. Ini namanya bisnis lagi diuji, lagi turun. Ya kalau bisa lewatin ujian, naik kelas, insya Allah. Mantap bro. Jadi ini menarik ya. Artinya kalau kita mau naik kelas pasti diuji dong bro. Nah, kalau kita mau tajir harus dicoba dulu yang paling berat. Artinya supaya bisa menghargai nanti kalau udah tajir. Betul. Ya, apapun pilihan hidup bagus. Kalau mau menjadi pengusaha, istiqomahlah terus, jalanin terus, jangan ragu bermimpi. Kalau mau menjadi pekerja pun bisa, saya yakin menjadi orang besar. Banyak orang-orang besar yang dari pekerjaan. Jadi
kita tidak mengarahkan Anda untuk harus menjadi pengusaha, tapi ini adalah cerita-cerita teman-teman yang memilih jalan hidupnya sebagai pengusaha. Sekali lagi terima kasih pada Adit dan kurircetak.com-nya, semoga semakin maju. Bagi teman-teman, semoga kisah-kisah inspiratif ini dapat menjadikan teman-teman cambukan untuk yang mau berusaha, monggo jalanin aja, jangan terlalu takut menghadapi semua yang kata Adit tadi. Ini adalah dunia pendekar. Di depan kita nggak tahu ada apa, ada ular, ada apa. Yang penting tugas kita cuman kita bawa parangnya dan kita sabut semua halangannya. Mudah-mudahan kita ketemu sebuah gunung dengan danau yang lebih indah di depan sana. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih pada Ajif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.